Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa liwa'us sakhawati, dan bendera yang dermawan, bendera orang-orang yang pemurah, li Utsmana, untuk Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari beliau. Wa kullu sakhiyin, maka setiap orang yang pemurah, maka setiap orang yang dermawan, yakunu, menjadi orang yang dermawan, sakhi tadi itu, yang dermawan, yang pemurah tadi itu, tahta liwaihi, dibawa bendera yang dibawa oleh Sayyiduna Utsman. Jadi muallif masih menceritakan kepada kita tentang pengumpulan manusia nanti di hari kiamat. Pelajaran-pelajaran yang lalu, kelompok yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah, benar-benar jujur kecintaannya kepada Nabi Muhammad, berada di bawah bendera kejujuran yang dibawa oleh Sayyiduna Abu Bakar. Orang-orang yang mengerti ilmu agama, yang mengamalkan ilmu agama, dibawa bendera orang-orang yang ngerti ilmu agama, yang mengamalkan ilmu agama, dibawa benderanya oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang memandang dunia ini akan hilang, orang-orang yang tidak tergila-gila kepada dunia, berada di bawah bendera zuhud, yang akan dibawa bendera zuhud tadi itu oleh sahabat Abi Dzar, Jundub bin Junadah. Pelajaran sekarang bendera sakhawah, bendera pemurah, bendera orang-orang yang gampang memberikan kepada orang lain. Ini bendera ini dibawa oleh beliau Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu anil jami'. Lalu apa yang dimaksud dengan sakhawah? Yang dimaksud dengan sakha, loman ya. Sakhawah itu, Pak, Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Ali pernah mengatakan, ini disampaikan oleh Sayyidina Musa Ar-Ridha radhiyallahu taala anhu wa anil jami', yang merupakan keturunannya Sayyidina Musa Ar-Ridha. Sayyidina Ali itu pernah mengatakan ciri-cirinya orang yang dermawan, ya. Ciri-cirinya orang yang pemurah. Beliau mengatakan gini, as-sakhiyu ya'kulu min ta'amin nas. Orang yang dermawan itu, orang yang pemurah itu, dia makan dari makanan manusia. Jadi dia juga makan makanan manusia, makan orang lain, makan orang lain maksudnya. Tapi tujuannya bukan cuma makan-makan gitu. Mereka tadi itu memakan makanannya orang lain kalau mendapatkan izin. Tujuannya untuk apa? Liyaqulu min ta'amih, supaya manusia juga makan dari makanannya. Jadi kalau bahasanya kita itu, orang yang dermawan itu memancing orang itu supaya mau menggunakan hartanya. Jadi kalau bahasanya kita ini menanam budi dulu, ya. Setelah, ayo kamu, aku undang, oh ya, Anda datang makan di makanannya orang. Tujuannya bukan berhenti di situ. Liyakulu, supaya mereka manusia memakan min ta'amih, dari makanannya. Nanti kalau orang diundang, otomatis kan dia tidak enak.
karena dia sudah makan makanannya. Ini yang dilaksanakan oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu saat berjalan di salah satu jalan di kota Madinah, naik kuda. Kemudian di seberang jalan itu ada gerombolan orang-orang yang kalau bahasanya kita ini gelandangan gitu ya. Ya ini gelandangan, cuma kalau bahasanya kita ini cuma ya basa-basi. Ngomong, wahai cucu Nabi Sayyidina Hasan, fadhol, silakan mampir ke kita makan. Nah kalau kita kan langsung, oh ya khair, jazakumullah khair, ditinggal kan. Turun beliau, turun dari kuda, oh ya, ditaruh kudanya, turun, duduk bareng bersama mereka, duduk bareng bersama gelandangan tadi itu, kemudian makannya tadi itu untuk menyenangkan. Makan sedikit, pokoknya menyenangkan mereka. Setelah itu beliau mengatakan apa? Kamu sudah undang aku kan? Aku berjalan, kamu undang, aku turun. Besok kamu aku undang. Bukan cuma kamu tok, teman-temanmu semuanya. Gelandangan Madinah ini teman-temanmu semuanya ini panggil yang ada di Madinah. Besoknya dibuatkan acara sampai pemotongan kambing 1000 kambing untuk mengundang mereka. Ini sakhi namanya. Orang yang dermawan pemurah itu makan makanannya orang. Tapi tujuannya bukan seperti habis makan tidak ngundang orang, enggak. Supaya manusia juga makan di tempat dia. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan apa? Wal bakhil, orang yang kikir la ya'kulu min ta'amin nas. Mereka tidak mau makan makanannya manusia, tidak mau makan makanannya manusia. Tapi bukan karena apa? Li alla ya'kulu min ta'ami, supaya manusia tidak makan makanannya. Iya. Kalau orang mau makan di rumahnya, tidak perlu ente pulang. Anda tidak pernah makan di tempat ente kok. Nah, jadi dia itu tidak makannya bukan karena dia tidak makan makanannya orang itu bukan karena jaga ini, enggak. Supaya orang tidak makan makanannya dia. Ini bakhil namanya. Ya. Lebih parah lagi, Pak. Kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lebih parah lagi, ya. Ini ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Nabi yang mengatakan. Nabi bersabda gini, ar-rijalu arba'atun. Manusia-manusia itu ada 4 kelompok. Manusia-manusia itu ada 4 kelompok, katanya Nabi. Yang pertama apa? Sakhiyun, orang yang dermawan, pemurah. Di atasnya itu karimun, orang yang mulia. Bawahnya apa? Bakhilun, kikir. Di bawahnya bakhil, laim. Apa? Terjauhkan dari rahmatnya Allah. Nah, tingkatannya ya. As-sakhiyu fas-sakhiyu alladhi ya'kulu wa yu'ti. Orang yang dermawan itu, orang pemurah itu, ya. Alladhi ya'kulu wa yu'ti. Yang dia makan makanannya orang tapi tidak budu-buduan. Dia juga beri. Jadi, ana makan tempat ente pun datang ke tempat ana. Ayo sama-sama. Itu dermawan. Di atasnya karim. Karim ini apa? Alladzi la ya'kulu wa yu'ti. Allah. Jadi kalau mulia ini gini, Pak. Dia ini tidak mau ganggu orang. Tapi orang diundangi terus ke rumahnya. Datang ke ana. Ayo makan di ana. Ayo makan di ana. Terus seperti itu. Tapi tidak mau ganggu orang. Sehingga diceritakan di dapurnya Sayyidina Hasan itu, di dapurnya itu penuh orang, Pak. Jadi sudah seperti pengumuman umum lah, rahasia umum. Kalau ada yang mau makan, butuh makan, disediakan tempat khusus memang untuk makan. Makanannya berbagai makanan nikmat, enak semuanya. Ya.
Jadi orang datang makan, orang datang makan, orang datang makan gitu. Nah, suatu saat di antara pengunjungnya ada yang mengatakan gini, wahai Hasan, katanya, iya, di situ itu di pintu gerbang Madinah, di ladang korma itu ada seseorang, kesian dia. Loh kenapa? Katanya, orang itu anak kelihatan kerjanya itu bersihkan ladang korma, bersihkan ladang korma, dan dia itu makan ala kadarnya. Dia itu kalau kepanasan duduk di bawah pelepah daun korma sambil memakan makanan ala kadarnya. Coba kamu undang saja dia supaya makan sama kita. Dengar seperti itu, Sayyidina Hasan nangis, Pak. Nangis, menjadi-jadi nangis. Loh, kenapa katanya? Katanya Sayyidina Hasan, hei kamu Fulan bin Fulan, tahu ndak siapa yang di sana itu? Ndak tahu. Itu ayahku, Ali bin Abi Thalib. Kami ini dalam keadaan sebetulnya dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan butuh. Cuma ayahku itu bekerja, hasil pekerjaannya dibuat makan secukupnya, sisanya yang dibuat makan seluruh kebanyakan penduduk Madinah yang aku sediakan tempat itu hasil kerja ayahku Imam Ali karramallahu wajhah. Ini Karim. Karim itu tidak ganggu orang, tapi beri sama orang. Kalau dermawan, ya lumayan. Dia makan di tempat orang, tapi dia didatangi orang, mau. Itu dermawan namanya. Wal bakhil kikir, alladzi ya'kulu wa la yu'ti. Makan terus di rumahnya orang, ngambil hartanya orang, undangan kemana-mana, dia sendiri tidak pernah ngasih makan orang. Greget no ya. Yang lebih parah lagi, al-laim. Apa laim tadi itu? Yang terjauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau bahasa kasarnya apa? Terlaknatkan. Siapa dia? Alladzi la ya'kulu wa la yu'ti. Jadi hidup sendiri nih. Makan tempatnya orang tidak mau, beri juga tidak mau. Jadi insya Allah kalau mati jalan sendiri. Itu. Sayyidina Husain pernah mengatakan bahwasanya man gobila ata'aka faqad a'anaka 'alal karom. Barang siapa yang dia barang siapa yang dia menerima pemberianmu, kalau kita berikan sesuatu, asalkan orangnya ini orang normal loh ya, bukan orang bakhil, bukan orang kikil, bukan orang yang lebih-lebih yang lain tadi itu yang terlaknat. Orang yang normal, katanya Sayyidina Husain, man gobila ata'aka, barang siapa yang dia menerima pemberianmu, faqad a'anaka, maka benar-benar dia telah membantu atas dirimu alal karom, untuk supaya kamu ini dermawan. Jadi kalau kita ini orang menerima pemberian kita, itu berarti mengajak kita untuk memberikan kepada yang lainnya. Paham ini? Ya tapi bukan berarti minta terus ya Pak ya, enggak. Kalau Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan gini, makna kalamnya dalam satu syairnya beliau mengatakan gini, kalau kamu ingin menjadi budaknya seseorang, terima setiap pemberian orang. Maksudnya apa ya? Kalau kamu ingin menjadi budaknya seseorang, terima setiap pemberian orang. Orang itu kalau sudah dikasih orang diterima, dikasih orang diterima, akhirnya orang itu berbuat satu kesalahan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi tidak enak, dia suka beri sama anak. Akhirnya apa? Terkungkung. Makanya zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu terus menerus itu dilarang pejabatnya untuk menerima pemberian.
dari rakyatnya tidak diperkenankan oleh Sayyidina Umar dan ke bawahnya. Nah, ya bahasa kita orang ini sogok tidak resmi. Dikasih uang ini otomatis kalau yang memberikan itu buat kesalahan dia akan berani diem. Iya ya, ini sudah beri ana, dia khoyir sama ana, dia sudah bangunkan masjid ana, dia sudah bangun pondok ana. Paham? Jadi apa? Jadi budak. Jadi budaknya. Nah, sifat ya, kalau sahabat itu Pak, sahabat dengan dalil Al-Quran, sahabat itu bukan kedudukan sahih lagi, bukan kedudukan dermawan lagi, tapi di atasnya karom. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran kepada kita ya, bahwasannya para sahabat Nabi ini dalam keadaan kefakiran, Pak. Cuman kalau ada pemberian diberikan kepada yang lainnya dulu. Kamu yang berhak, kamu yang berhak, kamu yang berhak, sehingga seolah-olah mereka ini jadi orang kaya, padahal tidak, padahal butuh. Di sini Allah menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 9, Allah menyatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim ay walladzi ittakhadul madinata manzilan, yaitu mereka yang menjadikan kota Madinah sebagai tempat tinggal, wasakanan, wa amanu qabla katsirin, dan mereka tadi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kebanyakan manusia. Siapa mereka itu? Minal muhajirin, dari sahabat muhajirin. Wahumul ansor, mereka juga kelompok ansor ya. Mereka tadi itu yuhibbuna man hajara ilaihim ay yuhibbuna ikhwanahum al muhajirin wa yuwasihim bi amwarihim. Antara muhajirin dan ansor, penduduk asli Madinah, itu ada saling cinta, bukan cuma seperti itu. Wa yuwasihim fi amwarihim, mereka memberikan atas harta-harta mereka. Jadi butuh harta diberikan, butuh harta diberikan, saling memberi. Terus wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka itu memberikan sesuatu tidak ada tujuan lain. Dia memberikan bantuan kepada fulan bin fulan, oh karena supaya urusannya lancar. Tidak ada. Ay wala yajidul ansaru khazazatan wa ghaidhan wa hasadan mimma u'tiyal muhajirun minal ghanimati dunahum. Jadi ini ceritanya di sini, sebab turunnya ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang. Membagi harta rampasan perang ya. Di situ ada Bani Nadir ini dari kelompok muhajirin, diberikan oleh Nabi pemberian, walam yu'tal ansaru minha syai'an illa thalathatan minhum. Kelompok ansor tidak diberikan oleh Nabi cuma 3 orang tok, tapi muhajirun semuanya diberikan oleh Nabi SAW karena sudah habis, harta sudah habis. Ngerti? Kok kasih turu ini? Ayo, hari terakhir ini turu kabeh tadi. Ngerti? Innal amal fi khawatimiha ya. Amal perbuatan tergantung di akhirnya, Pak. Innal a'mal fi khawatimiha. Amal-amal perbuatan itu bergantung di akhirnya. Kalau akhirnya penutup dengan tidur, ya wallah alam. Nanti. Kemudian fatobat anfusul ansar bitilkal kismah. Orang ansor dia tadi itu merasa senang, orang muhajirin senang juga. Ini dalil menolak orang yang mengatakan bahwasannya di antara sahabat itu ada perebutan kekuasaan. Dalil apa ini? Dalil Quran.
Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada dalam jiwa mereka, dalam dada mereka tadi itu kebencian. Kok ini muhajirin dikasih semua, kita dapat sedikit, Ansor 3 orang. Tidak ada. Iya beb, itu sahabat ketika masih ada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, banyak yang melenceng. Ya berarti Quran keliru kalau gitu. Berarti Quran perlu direvisi. Na'udzubillah min dzalik. Ana lanjutin lagi. Kelanjutan ayat tadi itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ai yufaddiluna. Mereka itu mendahulukan ghairahum selain mereka bil mali dengan harta ala anfusihim daripada diri mereka. Jadi kalau urusan harta, dahulukan yang lainnya. Kamu dulu. Sampai diceritakan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, itu pernah kejadian ada seorang sahabat diberikan berupa daging. Kalau tidak salah kepala kambing gitu ya. Diterima. Jazakumullah khair, terima kasih. Bawa masuk, mau dimakan. Oh, enggak wis. Tetanggana ini mungkin belum makan ini, kesian ini. Ketok. Assalamualaikum. Ya, ini ya aku berikan. Oh, jazakumullah khair, tetangganya masuk ke rumahnya mau dimakan, ingat tetangganya belum makan mungkin. Jadi ngiter. Itu sampai diceritakan pemberian tadi itu kembali kepada orang pertama. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada juga yang menyatakan sebab turunnya ayat ini ketika sahabat dalam keadaan setelah peperangan. Di situ butuh air katanya. Mau diberikan air, terdengar. Yang satunya minta air, berikan kepada yang sana katanya. Jangan aku dulu, berikan sana. Dibawa ke sana. Ketika yang kedua tadi itu minta air, mau dituangi air, terdengar orang ketiga. Kemudian apa? Berikan kepada orang yang ketiga katanya. Berikan kepada yang ketiga. Ketika sampai yang ketiga sudah mati, meninggal. Balik kepada orang yang pertama sudah meninggal. Balik kepada orang yang kedua sudah meninggal. Ini sebab turun ayatnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun ada mereka tadi itu fi ghayatil hajati wal faqati ilaih. Walaupun mereka itu butuh. Bukan tidak butuh, Pak, butuh. Fakoh itu apa? Kelaparan. Cuman, oh enggak, ini saudara dulu yang kasih. Hah? Masuk dalam akal enggak? Oh, sahabat itu perebutan kekhilafaan. Lah ente kira sahabat seperti ente apa? Ini loh dari Quran. Hah? Fa itsaruhum laisa an ghaniyyin anil mal. Mereka itu memberikan bukan karena dia kaya, Pak. Kalau orang kaya memberikan sesuatu ya gampang. Dia nyumbang masjid 1 juta, penghasilannya perharinya 1 M, bakhil 1 juta. Tapi penghasilan 10.000, ngasih 5.000. Oh, bagus ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai dikatakan kalau masalah sodako, dalam Syarah Zubat disebutkan kalau ente mau untuk sodako yang paling afdol, sodako Sayyidina Abu Bakar. Ya apa? Mereka itu, Sayyidina Abu Bakar itu memberikan segala sesuatunya, meskipun keluarganya butuh. Cuman dalam syarat tadi itu, kalau keluargamu tidak ridho, tidak sah, tidak boleh. Kalau mau nyoba model sodako yang afdol, ya Sayyidina Abu Bakar diberikan. Ini semuanya ya Rasulullah. Loh, kamu tinggalkan apa ya Abu Bakar? 2. Apa? Cinta Allah dan cinta kamu Rasulullah SAW. Kalau mau yang paling afdol seperti itu, asalkan keluarga yang ditinggal itu betah. Maka Pak, ya, kalau ya semoga ini, kalau orang itu sudah terjaga dari sifat bakhil, Allah nyatakan apa? Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa may yuqa, dan barang siapa yang dia dijaga dari apa? Syuha nafsih, kebakhilan, kekikiran dari dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung katanya Allah. Berarti kalau dia tadi itu masih ada perasaan bakhil, kikir,
Ya berarti naudzubillah min dzalik, belum dijaga itu jiwanya. Hah? Ya kalau ceritanya Ahlul Baitun Nabi, Sayyidina Fatimah, atau misalnya Sayyidina Ali bersama keluarganya, banyak ceritanya dalam Al-Quran. Nah, di sini Pak, menceritakan tentang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini, ya, Sayyidina Utsman ini dikatakan bahwasannya orang yang dekat kekerabatan dengan Rasulullah setelah Sayyidina Ali. Jadi kemarin kan disebutkan nasabnya Sayyidina Abu Bakar, nasabnya sekarang nasabnya Sayyidina Ali jelas sudah. Nasabnya Sayyidina Utsman. Dikatakan Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib. Sama enggak? Dekat sama Rasulullah. Jadi pembesar sahabat mereka itu, ulama sahabat, sahabat pilihan. Cuma kadang-kadang tidak paham, ya. Sehingga berani mengatakan sesuatu ini itu. Dan Sayyidina Utsman ini dikatakan apa? Min ajmalin nas, ganteng. Min ajmalin nas, dari paling tampannya manusia. Itu. Adimul lihya, jenggotnya banyak. Rab'ul qamah, jadi tegap gini. Tubuh tegap ini. La bitawil wala biqasir. Beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Ganteng Pak. Syaratnya kayak tadi Nabi. Iya. Sayyidina Utsman ini menjadi menantu Rasulullah 2 kali. Ya. Pertama menikah kepada Ruqayyah, ya. Menikah dengan putri Nabi namanya Ruqayyah. Itu pernikahan Sayyidina Utsman dengan Sayyidatuna Ruqayyah itu terjadi sebelum adanya Islam, masih zaman jahiliyah. Sampai dikatakan ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk datang ke rumahnya Sayyidina Utsman. Ketika itu belum ada ayat hijab. Ketika masuk rumah didapatkan Sayyidina Utsman ini duduk sama istrinya Sayyidatuna Ruqayyah, duduk. Setelah menyelesaikan urusan yang diperintahkan Rasulullah, masuk, keluar dia, kemudian datang ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan ya apa? Ya apa kamu lihat anakku Ruqayyah dengan Utsman? Katanya sahabat tadi itu, ya Rasulullah, ini romantis gitu, betul, romantis. Rasulullah senyum. Aku tahu. Ya apa itu? Tahu kalau itu? Iya, barusan Jibril datang. Jibril ngomong bahwasannya anakmu itu Ruqayyah dengan Utsman itu cintanya nemen. Maka aku cinta, katanya Nabi. Qalu ati ngilokno. Hah? Berani mau ngilokno Sayyidina Utsman. Tuh. Nikah dengan Sayyidatuna Ruqayyah, ya. Sebetulnya punya anak. Ketika nikah dengan Sayyidina Ruqayyah punya anak, namanya Abdullah. Sehingga setelah masuk adanya Islam, itu Sayyidina Utsman dipanggil dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Cuma anak ini meninggal dunia ketika umur 6 tahun. Apa penyebabnya? Naqarahu diqu fi ainih. Anak kecil itu umur 6 tahun, ketika tengah main ada ayam, kemudian matanya dipatok ayam. Sehingga famaradha, sakit, famata, meninggal. Umur 6 tahun. Nah, ketika Sayyidatuna Ruqayyah wafat, meninggal dunia, menangis Sayyidina Utsman, nangis gitu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan ya Pak, ya Utsman, hada Jibril akhbarani annallaha qad zawwajaka Ummu Kulthum, wa an aj'ala sadaqaha mithla sadaqi ukhtiha. Dengarkan ini. Katanya Rasulullah, wahai Utsman, ini Jibril telah menghabari kepada diriku
annallaha qad zawwajaka Kulthum. Sesungguhnya Allah telah menentukan menikahkan engkau dengan Kulthum. Sayyidina Utsman nikah dengan Kulthum setelah wafatnya Sayyidatina Ruqayyah. Siapa yang nikahkan? Allah. Mari. Kemudian dan menentukan, menjadikan untuk sodaknya, maharnya itu seperti mahar yang engkau bayarkan kepada saudaranya perempuan Ruqayyah. Jadi dinikahkan 2 kali, Pak, dengan putri Rasulullah. Setelah itu Kulthum meninggal lagi. Jadi 2 putrinya Rasulullah itu dinikah oleh Sayyidina Utsman. Tapi meninggal semuanya. Nyebar. Ngomong apa? Utsman pembunuh putri Rasul. Utsman itu mungkin putrinya Rasul diracun itu. Biasa kan? Dengarkan. Sayyidina Ali pernah berkata. Sayyidina Ali mengatakan apa? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah bersabda, "Lau kana indi arba'una bintan." Katanya Rasulullah, kalau aku punya 40 anak perempuan. Karena setelah Kulthum meninggal, putri Rasulullah sudah tidak ada. Sayyidatina Zainab sudah nikah. Sayyidatina Fatimah sudah nikah. Tidak ada. Katanya Rasulullah, "Lau kana indi arba'una bintan." Kalau aku punya 40 anak perempuan. Wa fi riwayatin ghairihi mi'atu bintin. Riwayat yang lain mengatakan apa? Kalau aku punya 100 anak perempuan, la zawwajtu Utsmana wahidatan ba'da wahidatin. Niscaya aku Rasulullah akan nikahkan putriku yang 40, atau riwayat yang lainnya 100 orang, satu demi satu demi satu demi satu, hatta la yabqa, sampai tidak tersisa minhunna wahidatan, sampai tidak tersisa satu pun. Pembelaan Rasulullah. Loh kok ono? Sekarang aku umatnya Rasulullah berani mengkritik Sayyidina Utsman. Masuk dalam akal enggak? Real enggak ini? Ini yang ngatakan siapa? Sayyidina Ali. Ngerti? Cek ini pinter, Pak, Pak. Cek ini enggak dibodoh-bodoh sejarah. Kalau sampai dibodoh-bodoh sejarah, enggak ngerti sejarah, kayak ngono tadi nih. Inilah Rasulullah belani. Ini, Pak, sebetulnya Ruqayyah sama Kulthum ini dulunya nikah sama misananya sendiri. Sama misan Rasulullah, anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab. Ya. Kawin dengan Utbah, dan satunya kawin dengan saudaranya Utbah. Ketika turun firman Allah, tabat yada abi lahabi watab, kan itu surat ngantem Abu Lahab kan. Katanya Abu Lahab, kalau kamu, ya, dikatakan qala Abu Lahab ibnihi, ra'si wa ra'saka haramun, kepalaku dengan kamu haram sekarang. Illam tutallik binta Muhammad, kalau kamu tidak mentolak, tidak mencerai putrinya Muhammad ini. Ya, gara-gara mangkel turun surat tabat itu. Paham ini? Maka dicerai sebelum dukhul, ya, sebelum hubungan, dicerai, dikawin Sayyidina Utsman. Paham ya? Nah, di sini ceritakan juga Abu Lahab itu pernah datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, kalau ana masuk Islam, apa fasilitas Islam yang diberikan untuk diriku? Apa fasilitasnya? Dikatakan tidak ada, ya sama aja, tidak ada bedanya. Itu masuk Islam, dari fasilitas-fasilitasan. Itu terang. Langsung ngomong, taban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Dia Rasulullah. Malam harinya datang lagi ke Rasulullah, ngomong, Muhammad gini aja. Aku masuk Islam, tidak ada fasilitas, tidak apa-apa sudah. Cuman, anak kepingin tahu, aku ada kakekku ini sekarang. Kakekku ini, kalau memang kakekku mau masuk Islam, aku akan masuk Islam.
Oh, iya, panggil. Rasulullah tanya sama kakeknya, maksudnya mau menghinakan Rasulullah itu Abu Lahab. Ngatakan apa? Aku siapa? Anta Muhammad Rasulullah. Anta Muhammad Rasulullah. Kamu ini Nabi Muhammad, utusannya Allah. Dipuji-puji. Wa uthniya alaih. Dipuji-puji oleh si kakeknya Abu Lahab tadi itu. Abu Lahab kalaisin. Ngatakan, tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Katanya kakeknya, kamu yang celaka. Bukan ini, kamu yang celaka. Masuk nerakanya Allah itu. Abu Lahab Pak. Mangkel. Tidak peduli kakek, diambilkan pisau belati, dicabik-cabik. Hah? Disobek-sobek dari kulitnya tadi itu. Paham ya? Ya Abu Lahab. Abu Lahab itu mana Pak? Na'udzubillah min dzalik ya. Nah. Ini ada riwayat ya, ada riwayat bagaimana itu Sayyidina Ali cinta kepada sebelumnya, pendahulunya. Ya. Jadi kalau sampean dengarkan itu Abu Bakar ngambil kekuasaan, Umar ngambil kekuasaan, Utsman itu premannya Mekah. Dengarkan riwayat ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu ala mimbar. Pernah Sayyidina Ali naik mimbar berkata, ngatakan apa? Ala ukhbirukum, maukah ndak aku beritahu kepada kamu sekalian bi khairi hadhil ummah, dengan sebaik-baik manusia umat ini. Ya tentunya setelah Rasulullah ya. Ba'da nabiyiha, setelah nabinya. Mau dak aku tunjukkan orang yang paling afdol setelah Nabi Muhammad? Hah? Maka qalu jamaah yang dengarkan, bala, iya kepingin tahu siapa? Qala Abu Bakrin. Yang paling afdol setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang ngomong? Ali. Summa qala, kemudian berkata lagi, siapa itu? Sayyidina Ali. Ala ukhbirukum bitsani, mau dak aku beritahu kamu dengan orang yang paling afdol, nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Rasulullah, setelah Sayyidina Abu Bakar, maksudnya nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Qalu, mereka katakan apa? Bala, iya benar, mau. Siapa? Qala Umar paling afdol nomor 2. Summa qala, kemudian mengatakan apa? Ala ukhbirukum bitsalits, mau ndak aku beritahu kamu sekalian dengan orang yang ketiga? Qalu bala, iya mau katanya. Fanazala, maka turun Sayyidina Ali dari mimbar, anil mimbar, fanazala anil mimbar, turun Sayyidina Ali dari mimbar. Wa huwa yaqul, Sayyidina Ali mengatakan apa? Utsman. Yang paling afdal nomor 3 itu Sayyidina Utsman. Berarti yang ngatakan ada pertikaian di antara sahabat sampai ndak nyopo, ndak wawu dan lain sebagainya, iki sanad ilmu ini nang di wallahu alam ya. Keliru guru Pak. Ojo maning keliru guru, mijet keliru iku taap lho Pak. Ya betul kan, salah urat. Uyar sampean. Iso lompo ini. Apalagi salah guru, naudzubillah min dzalik. Hah? Paham ini? Kita sering dengarkan ya, Utsman den Nuren. Utsman yang punya 2 cahaya. Ya kan? Selama ini yang kita tahu den Nuren itu siapa? Sayyidina Utsman. Kenapa den Nuren? Menikahi putri Rasulullah 2 kali, Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidina Ummu Kulthum. Ya. Tapi di sini ada riwayat Nabi pernah menyatakan qala li Utsman radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Utsman, "Anta dzunnuren." Kamu ini wahai Utsman yang memiliki 2 cahaya. Qala, Sayyidina Utsman berkata, "Ya Rasulullah, wa lima samaitani bidzunnuren?" Kenapa engkau menamai aku dengan orang yang punya 2 cahaya? Qala, ketika itu Rasulullah mengatakan bahwasannya li'annaka tuktalu wa anta taqra'u suratan nur. Karena kamu ini nanti dibunuh ketika kamu baca surat Nur. Jadi mananya Pak? Tengah baca Quran, cahaya. Apa yang dibaca? Surat Nur. Kemudian dibunuh, mati syahid, cahaya. Makanya 2 cahaya.
Yang bunuh Sayyidina Utsman itu Pak, bukan satu orang, jamaah, kelompok yang bunuh. Paham ini? Yang bunuh itu kelompok. Karena Sayyidina Utsman ini disebutkan di sini riwayatnya, beliau itu yaqumul laila kullahu. Kalau malam itu bangun sudah, tidak tidur sama sekali untuk baca Quran. Jadi 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat khatam Quran. Tengah baca Quran, kelompok masuk. Ada berapa kelompok masuk? Orang itu Sayyidina Utsman dibunuh bareng-bareng. Sayyidina Utsman menantuni Rasulullah. Pemaning kula jenengan maka dikatakan ketika Sayyidina Utsman itu meninggal dunia, katanya Nabi, ketika Nabi masih hidup, Nabi mengatakan ketika nanti Utsman itu meninggal dunia, yang mensolati itu para malaikatnya Allah yang ada di langit. Itu yang nyolati. Radhiyallahu ta'ala anhu ya. Alhasil setiap satu dari mereka para sahabat, mereka tadi itu memiliki kemuliaan. Allah tidak akan menjadikan seorang teman kecuali teman itu bagi Rasulullah adalah teman yang baik. Kalau teman tidak baik, dijauhkan oleh Allah. Makanya diberi sahabi paling afdolnya nomor 2 setelah Rasulullah. Paling afdol. Dipilihkan satu. Lebih-lebih apa? Menantunya, mertuanya. Ya. Bela betul pada Rasulullah ya. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat ini doa dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad ya. Beliau pernah berdoa di salah satu malam Ramadan. Yang mana doanya beliau gini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya basital mawaidi, wahai yang menghamparkan pemberian-pemberian, makanan-makanan rohani, wala yabsutuha ghairuka, dan tidak ada yang menghamparkan makanan-makanan rohani kecuali Engkau ya Allah. Ubsut alaina, berikan kepada kita semuanya maidatar ridho, berupa makanan rohani keridhoanmu ya Allah. Wa maidatal ata, dan pemberianmu ya Allah. Wa maidatal khair, dan pemberian kebaikan dari dirimu ya Allah. Wa maidatal barakati, dan pemberian keberkahan. Ij'alna, jadikan kami ya Allah, mimman jalasa alaiha, termasuk dari orang yang kumpul bersama orang-orang yang soleh. Wa jalasa fiha, dan termasuk kumpul bersama orang-orang yang mendapatkan keridhoanmu, mendapatkan pemberianmu, mendapatkan kebaikanmu, mendapatkan keberkahanmu. Wa adinta lahu bil qurbi, dan izinkan untuknya, untuk kita ya Allah, bil qurbi, untuk selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Ma'a ahlil qurbi, bersama orang-orang yang dekat kepadamu ya Allah. Tentukan kami ya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, kumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa katabtahu min ahlil hubbi ma'a ahlil hubbi, dan tentukanlah, tuliskanlah untuk kami ya Allah dari kelompok orang-orang yang cinta, bersama kumpul bersama orang-orang yang selalu cinta kepadamu ya Allah. Wa manahtahu ar-ridho, dan engkau memberikan keridhaan, ma'a ahlir ridho, bersama orang-orang yang ridho. Wa manahtahu asyuhuda, dan engkau memberikannya persaksian, ma'a ahli syuhud, bersama orang-orang yang menyaksikan kebesaranmu. Ya masyhud fi kullil wujud, wahai yang menyaksikan untuk setiap yang ada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kumpulnya kita selama malam yang ketiga, kumpul sampai malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya kepada kita. Allah memberikan kemanfaatannya. Allah menuliskan satu amal perbuatan baik karena hadirnya kita. Amin ya rabbal alamin. Dan berikanlah hati kita berubah. Berikanlah hati kita ini ya Allah, yang sudah baik semoga menjadi lebih baik, yang belum baik semoga Allah merubah menjadi yang baik. Dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala aliran sesat, dijauhkan dari segala hal-hal akidah yang menjauhkan kita dari Engkau ya Allah dan dari Nabi Muhammad.
dan berikanlah umur kita yang panjang ya Allah, dalam keadaan kesehatan, dalam keadaan ketaatan, sehingga bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Dan semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal kita ini dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad, meninggal kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan Allah menghapus segala kekurangan kita, menghapus segala kejelekan kita. Dan saudara-saudara kita yang sekarang ini masih jauh dari Allah, masih ada kebencian kepada Allah, masih ada kebencian kepada Nabi Muhammad, masih ada kebencian kepada sahabat Nabi Muhammad, masih ada kebencian kepada ulama-ulama yang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Berkat majelis ini ya Allah, rubahlah hati mereka, rubahlah keadaan mereka dalam keadaan yang tidak bagus menjadi bagus dan lebih bagus lagi. Dan semoga keluarga kita, diri kita terjagakan semua, sehingga kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, kepada semua yang sudah membantu, dan juga kepada hadirin semua yang sudah hadir. Mungkin ada kesalahan ketika mengucapkan, ada kata-kata yang kurang benar. Saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mungkin ada perbuatan panitia yang mungkin kurang menyenangkan sampean. Kita meminta untuk keriduannya, saling memaafkannya. Dan kita minta sama Allah, semoga hati kita ditetapkan dalam keadaan keimanan, dalam keadaan cinta, sehingga tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.